ras. Jadi tadi materi yang ditanyakan itu adalah tentang perihal penistaan yang dilakukan oleh Uniripa tentang menyamakan antara Tritunggal atau Trinitas terhadap alat kelamin laki-laki, yaitu 1 batang dan 2 telur. Sekian, terima kasih. Kurang lebih. Dibikin segi Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini. Kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Andai ayah ibumu hadir, Topik di sini, Topik. Saya tak tahu betapa sedihnya beliau. Saya tak pernah urusi pribadi kau, Topik, karena urusan personal dan pribadi itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi ketika kau bersekongkol duduk bersama penista Tuhanku, kau musuhku, Topik. Demi Allah, aku tak ridho bersaudara denganmu. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai Uniripa yang kemudian dilaporkan ya di Kapolda Sumatera Utara oleh Bang Dosma Sijabat dan juga HBP ya, Horas Bangsa Batak ya teman-teman sekalian. Dan di cuplikan di awal tadi sudah kita lihat di situ ada si Tuan Logika. Nah teman-teman sekalian, kenapa Tuan Logika bisa menjadi saksi? Sementara yang diangkat oleh teman-teman kita, si Juma, si Nora dan lain sebagainya, kenapa si Taufik ini bisa menjadi saksi? Sementara dia sendiri sudah menghina kekristenan, dia sudah menginjak Alkitab. Ya, tetapi kenapa tidak diproses? Nah, ini yang kemudian kita akan luruskan teman-teman sekalian. Makanya dari kemarin saya tidak sependapat, saya tidak setuju ketika dari GAPAI, ya, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam, melaporkan Tuan Logika ini. Karena Tuan Logika ini memang di bulan Januari atau bulan Februari yang lalu telah menginjak Alkitab, mengolok-olok Tuhan Yesus dengan menggunakan baju ini ya yang menyerupai Tuhan Yesus ya, dan dia mengolok-olok keimanan orang Kristen. Tetapi setelah itu teman-teman sekalian, dia sadar, dia insaf, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu hal yang salah di mata hukum dan juga salah di mata orang-orang Kristen dan di mata Tuhan yang disembahnya. Itu sebabnya dia bertobat, dia meminta maaf, ya, dia katakan bahwa saya salah. Dan bahkan saya sendiri, dia katakan teman sekalian waktu saya live bersama dengan dia katakan bahwa jika saya salah Bang Laskar, silakan saya dilaporkan ke polisi. Tetapi saya hanya meminta saya dimaafkan oleh orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia ini. Saya diajarkan ya melakukan akhlaknya itu adalah mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Dan saya sudah lakukan kedua itu. Yang pertama, saya mengumumkan minta maaf kepada teman-teman Kristen yang merasa tersakiti dengan perilaku saya itu. Saya akui itu bukanlah perilaku yang baik. Namun, itu ingat ya, apabila teman-teman sudah memaafkan, teman-teman masih tetap punya hak untuk melaporkan saya. Itu ya narasi saya nggak pernah berubah itu. Jadi apabila ada teman-teman dari Kristen yang masih merasa, oh ini walaupun dimaafkan tetapi hukum harus tetap berjalan, saya bersedia. Itu adalah bentuk tanggung jawab saya berdasarkan agama. Agama menunjukkan akhlak harus seperti itu, harus bertanggung jawab. Saya nggak pernah mengatakan memanfaatkan kata maaf kalian itu untuk menyelamatkan diri. Saya nggak pernah. Saya selalu katakan, walaupun kalian sudah memaafkan, kalian masih punya hak yang sama. Hukum berlanjut nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas saya udah senang mendapatkan maaf. Nah, namun kalau hukum masih tetap mau berlanjut, saya ikhlas. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang diajarkan oleh Nabi saya. Ya harus bertanggung jawab sebagai seorang muslim. Jadi itu yang masih saya tetap pegang sampai sekarang. Dan dia mengatakan tadi, seolah-olah mereka ini ingin fokus terhadap kesalahan yang saya lakukan. Begitu loh.
Ya silakan teman-teman yang lain boleh menanggapi, menambahi, silakan siapapun di sini. Khususnya. Dan saya katakan bahwa ya sudah dimaafkan ketika Anda tulus. Karena kami diajarkan bahwa kami harus mengasihi musuh, kami harus berdoa bagi orang yang menganiaya kami harus memberi makan, memberi minum seterunya kami. Seteru itu musuh, teman-teman sekalian. Di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Ya. Jadi kami paham dan kami diajarkan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, si Uniriva, dia katakan kepada si Logika ya dan kepada orang-orang Kristen, tunjukkan di mana penistaan saya kepada orang Kristen. Nah, penistaannya teman-teman sekalian kita akan tunjukkan melalui video berikut ini. Dibikin segi hitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Toh kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia itu punya kelamin tahu, disunat dari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan, lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang ditanyakan oleh Uniriva. Di mana penistaannya terhadap agama Kristen katanya. Jadi teman-teman sekalian, dia menyerang Trinitas ya. Yang dia sendiri tidak memahami apa itu Trinitas. Itu adalah konsep doktrin di dalam agama Kristen. Dan tentu saja teman-teman sekalian tidak berbicara 3 Allah ataupun tidak berbicara keberapaan Allah. Tetapi Trinitas itu berbicara ya kebagaimanaan Allah yang esa itu. Karena Trinitas itu diambil dari 2 kata, yaitu 3 ya, kemudian unitas itu keesaan. Maka secara etimologi Trinitas adalah ya bagaimana menjelaskan ya Allah yang esa itu atau bagaimana keesaan Allah itu. Ya, jadi bukan 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3. Karena Tritunggal itu tidak bisa diukur dari matematika, tetapi secara metafisika ya. Jadi teman-teman sekalian jangan dibawa-bawa dalam logika kalian ya. Nah, bagaimana penistaannya di situ? Itu suatu penistaan. Kenapa? Karena 3 pribadi dalam satu hakikat ya. Artinya bahwa 3 pribadi ya, karena itu ada kemudian hakikatnya apa? Yaitu Allah. Maka teman sekalian ini yang kemudian dihina oleh dia. Dia menganalogikannya seperti jenis kelamin laki-laki. 1 batang, 2 telur kata dia ya. Gitu ya. Bahkan tidak segan-segan yang membuat ini sebenarnya perkataan-perkataan kotor. Ya, bahwa konsep ketuhanan orang Kristen ya itu nistakan oleh si Uniriva. Jadi ya jelas teman-teman sekalian ini suatu hal yang salah. Itu sebabnya dia dilaporkan oleh praktisi-praktisi hukum. Ingat, yang melaporkan bukan orang Kristen, tapi yang melaporkan mereka yang adalah praktisi-praktisi hukum. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat bagaimana kemudian konsep Trinitas ini dianggap oleh orang Kristen sesuatu hal yang penting ya. Kenapa? Karena inilah jantung kekristenan itu sendiri. Itu doktrin primer teman-teman sekalian. Ada 3 doktrin primer. Yang pertama, mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah datang sebagai manusia atau berinkarnasi menjadi manusia. Dan yang ketiga, ya, mengakui Alkitab sepenuhnya firman Allah. Jadi 3 hal ini itu tidak bisa ditolerir. Ya, ini adalah jantung daripada kekristenan itu sendiri. Nah, kalau ada orang ya yang mengganggu hal itu, nah tentu saja orang Kristen akan marah dalam hal itu. Tetapi kemarahan kita tidak sampai demo-demo. Kemarahan kita ya itu kita hanya menegur ya. Bahkan ketika dia ada tulus untuk meminta maaf pasti dimaafkan, seperti si Tuan Logika. Dia nginjak Alkitab, dia tafsirkan ayat Alkitab sembarangan, dia berpakaian baju Yesus ya di film-film Yesus begitu. Nah, itu murni penistaan. Tetapi setelah itu kan dia meminta maaf. Setelah itu dia menyadari bahwa itu suatu hal yang salah. Bahkan di dalam agamanya sendiri kan diajarkan lakum dinukum waliyadi.
Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya kan? Mari kita sama-sama, apalagi kita sesama anak bangsa. Ya, jadi makanya teman-teman sekalian, kita pentingkan toleransi. Apa sih keuntungan ketika Anda menghina sesembahan agama lain? Gitu. Ya, jika Anda merasa benar pada agamamu, ya syukurin. Bersyukur karena Anda tidak hidup di dalam agama orang-orang kafir. Kan demikian. Demikian juga buat kami. Di luar kekristenan itu kami anggap kafir. Tetapi kami tidak mau kemudian menghina sesembahan yang tidak seagama dengan kami. Nah, makanya kita diajarkan untuk saling mengasihi. Gitu ya. Bukan hanya sesama kami harus kasih, tapi juga musuh kami. Orang yang menganiaya kami sekalipun harus mengampuninya. Ya, harus memaafkan dan mendoakannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kasus sudah masuk di Polda ya, di Sumatera Utara. Ada 3 yang sudah dilaporkan. Kalau si Ratu Entok ya, yang menghina gambar Yesus sudah dipenjarakan. Yang 3-nya masih dalam proses, yaitu Ustadz Juma, Ustazah Unirifa, dan si Nora Aritonang ya, yang juga menghina kelamin daripada kemanusiaan Yesus, teman-teman sekalian. Jadi ini sesuatu hal yang sangat salah di mata hukum, sehingga praktisi-praktisi hukumlah yang melaporkan. Ormas Horas Bangsa Batak yang melaporkan. Catat sekali lagi, bukan orang Kristen ya, tidak mengatasnamakan Kristen. Itu sebabnya saya tegas kemarin mengatakan teman-teman bahwa saya tidak setuju dengan gapai yang mengatasnamakan atau mewakili seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Jadi saya tidak merasa diwakili. Saya sebagai tokoh agama Kristen juga tidak setuju Tuan Logika dilaporkan. Kenapa? Karena dia sudah meminta maaf dan kami sudah memaafkannya. Baik, kita akan dengarkan bagaimana kemudian Ketua HBB dan juga si Logika itu membuat sebuah kesaksian di Polda Sumatera Utara. Berikut videonya. Malam, hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 19, kami dari Perkumpulan Horas Bangsa Batak mendampingi ini ternyata adik saya ini, Hasibuan ternyata. Itu kan? Ya, Hasibuan. Jadi orang Batak juga ini, harus kita pilih juga orang Batak, alih-alihnya orang Batak mendampingi, tapi nama kerennya Tuan Logika. Dia diperiksa sebagai saksi atas laporan rekan Dosma Sijabat. Yang melaporkan, siapa yang melaporkan? Uniripa. Jadi dia diperiksa sebagai saksi. Kita hanya mendampingi, materi pemeriksaannya mungkin beliau yang paling tahu. Saya pikir Tuan Logika yang bisa dikasih tahu ini ya, apanya ceritanya. Silakan Bang. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya. Horas. Jadi tadi materi yang ditanyakan itu adalah tentang perihal penistaan yang dilakukan oleh Uniripa tentang menyamakan antara Tritunggal atau Trinitas terhadap alat kelamin laki-laki, yaitu 1 batang dan 2 telur. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Oke, sebagai penutup kita minta agar semua konten-konten penistaan agama apapun ya, baik yang Islam, baik yang Kristen, ya agar dihentikan. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Kita tetap menghimbau dan memperingatkan yang sudah dilapor ya silakan, ini akan diproses. Kita minta semua proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih.